Para pendengar yang berbahagia, serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Misteri dari Gunung Merapi dengan para pelaku: Lilia Angelita sebagai Mariamah, Bahar Mario sebagai Sembara, Agung HP sebagai kakek jabat, Lia Haidir sebagai Farida, Dipa R sebagai Basir, Puji Wirawan sebagai Raisman, Niko Septiawan sebagai Kohar, Muhammad Reda sebagai Lekan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, hidup seorang janda bernama Mariamah. Dia hidup bersama Sembara, anak kesayangan satu-satunya. Walaupun hidup mereka berkecukupan, rumah yang besar, sawah yang luas, namun hati wanita cantik yang belum begitu tua itu masih diliputi rasa cemas. Cemas akan pembalasan Raisman karena laki-laki itu masih dendam terhadap dia dan anaknya. Juga dia cemas karena akan kehilangan anak satu-satunya itu. Hilang diminta oleh kakek jabat yang sebentar lagi akan sampai pada batas waktu perjanjian mereka. Kenapa kau masih duduk di luar malam-malam begini, Sembara? Sembara? Oh, Ibu. Kau melamun? Tidak. Tidak baik laki-laki muda sepertimu melamun begitu. Tidak. Aku tidak melamun, Bu. Lalu? Kenapa kau termenung seperti itu? Aku hanya sedang melihat Gunung Merapi itu, Bu. Gunung Merapi? Ada apa di gunung itu, Nak? Aku sedang melihat beberapa orang duduk-duduk di puncaknya. Benar begitu? Apakah Ibu tidak melihatnya? Kau jangan main-main, Nak. Main-main? Ibu anggap aku ini main-main? Jadi, kau benar-benar melihat ada beberapa orang di sana? Iya. Iya? Iya, betul, Bu. Bahkan ada seorang tua yang berjubah serba putih, berjenggot panjang, memakai tongkat, dan Ibu, kini orang tua itu melambaikan tangannya kepadaku. Orang tua berjubah putih, berjenggot putih dan bertongkat. Kakek jabat. Pasti anakku melihat kakek jabat. Apakah perjanjianku dengan kakek jabat sudah semakin dekat? Apakah orang tua itu akan mengambil anakku sekarang? Atau besok? Atau mungkin seminggu lagi? Ibu juga termenung? Iya. Tidak. Apakah Ibu juga melihat orang-orang yang berada di puncak Gunung Merapi itu? Tidak. Lalu
Tapi ibu kenapa? Kenapa ibu tampaknya cemas? Tidak, ibu tidak apa-apa. Ibu mau tidur dulu. Kalau kau masuk, jangan lupa mengunci pintu ini, ya? Ya, Bu. Aneh. Ibuku tampaknya cemas. Mukanya pucat. Mariamah menjadi cemas karena anaknya sudah melihat orang tua berjubah putih, berjanggut putih, dan bertongkat di puncak Gunung Merapi itu. Orang tua yang menamakan dirinya kakek jabat, penghuni dan penguasa Gunung Merapi. Di mana 18 tahun yang lalu, ketika Sembara baru lahir, Mariamah sudah berjanji bahwa kelak 18 tahun kemudian Sembara akan diambil oleh kakek itu sebagai pengganti nyawa Rusa Kencana yang dibunuh oleh suami Mariamah ketika perempuan itu sedang hamil beberapa bulan. Kini, Mariamah mengunci diri di dalam kamar dengan pikiran yang galau. Apakah sekarang waktunya aku berpisah dengan anakku? Apakah malam ini anakku akan diambil oleh kakek jabat itu? Andaikan dia, tentu aku akan kesepian. Aku akan tinggal seorang diri. Kenapa nasibku harus begini? Andaikan suamiku masih hidup. Suara apa itu? Suara pintu dikunci. Mungkin Sembara sudah masuk dan mengunci pintu. Langkah kaki. Siapa ya? Coba aku intip. Iya, Sembara. Dia sudah masuk ke dalam rumah. Akan aku coba memejamkan mataku. Bau apa ini? Seperti bau kemenyan. Iya, bau kemenyan. Apakah bau kemenyan ini bertambah keras? Mariamah. Ada yang memanggil aku. Ya, aku yang memanggilmu. Kakek jabat. Ya, aku. Apakah bagaimana kakek jabat bisa sampai ke kamarku ini? Padahal pintu kamarku ini aku kunci. Hal itu mudah bagiku. Semudah aku mengedipkan mataku. Apa maksud kakek datang ke kamarku ini? Apakah kau lupa, Mariamah, bahwa janji kita sudah sampai?
kakek jabat akan mengambil anakku sekarang? Oh, malam ini? Aku akan mengambilnya malam ini. Lalu bagaimana aku ini, kakek jabat? Aku akan kehilangan buah hatiku. Aku akan kehilangan permainan mataku. Aku akan kehilangan anak yang sangat kucintai. Sembara adalah segala-galanya bagiku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, kakek jabat. Aku tidak punya sanak famili lagi kecuali dia. Tapi janji kita sudah sampai, Mariama. Janji 18 tahun yang lalu. Ketika kalian sanggup menyerahkan anak itu sebagai ganti Kijang Kencana yang dibunuh oleh suamimu di dalam hutan larangan. Apakah tidak bisa aku memiliki anakku seterusnya, kakek jabat? 18 tahun aku memberi waktu untukmu. Adalah waktu yang sangat panjang. Aku sudah cukup bijaksana. Kakek jabat, aku mohon, berilah aku kesempatan untuk memiliki anakku seterusnya. Kalau kakek ingin juga memilikinya, datang sajalah kemari, bimbinglah dia. Tapi jangan sembara dipisahkan dariku, jangan. Ya. Sedih juga aku mendengar nasibmu, Mariama. Tapi aku ingin janji yang telah kau ucapkan 18 tahun yang lalu kau penuhi. Kakek jabat, apakah aku harus menanggung rindu selama hayatku nanti? Karena anakku sudah menjadi milik kakek. Ya, baiklah. Ternyata kau meruntuhkan kekukuhan hatiku. Jadi kakek jabat memenuhi permintaanku. Ya. Terima kasih kakek jabat. Terima kasih. Aku tidak jadi kehilangan anakku. Tapi kalau anakmu aku panggil ke tempatku, jangan kau cemas, karena dia akan aku berikan pelajaran bagaimana dia harus membela dirinya atau membela sesama makhluk di dalam menghadapi bahaya. Iya kakek, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ya, sampaikan salamku pada anakmu Sembara yang telah aku beri nama si Pangeran. Pangeran? Sembara bernama Pangeran, kakek? Ya, dia aku beri nama Pangeran karena dia juga adalah anakku.
Kakek! Kakek Jabat! Kakek Jabat hilang. Dia telah pergi. Mariamah merasa lega bahwa perjanjiannya dengan kakek Jabat bisa lebih longgar, bahkan sangat longgar, sehingga dia tetap memiliki anaknya Sembara. Keesokan harinya, Sembara menemui seorang gadis bernama Farida di kampung baru. Farida, ayahmu ada di rumah. Tidak. Kenapa Bang Sembara selalu takut dengan ayahku? Kata orang-orang, ayahmu pemarah. Apalagi kalau ada pemuda yang sering menemuimu. Ah, itu hanya orang-orang yang cemburu pada abang saja. Tapi aku mendengarnya bukan dari orang lain. Dari siapa, Bang? Dari Basir. Basir? Ya, Kalau mendengar namanya, aku suka tertawa sendiri. kenapa? Dia orang yang lucu dan baik. Farida, Ada apa, Bang? rasa-rasanya itu seperti ayahmu pulang. Lalu, kenapa? Aku mau permisi dulu. Bang, bagaimana kalau sekali ini abang tetap duduk di sini, di ruang tamu ini? Kenapa? Agar aku bertemu dengan ayahmu. Iya. Jangan, Farida. Lalu kapan kita akan berterus terang tentang hubungan kita ini dengan orang tua kita masing-masing, Bang Sembara? Nantilah, tapi jangan sekarang. Masih lama? Tidak. Aku permisi dulu. Dengan bergegas, Sembara keluar dari rumah Farida. Dia langsung pulang ke rumahnya.